Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah kota Warsawa di daerah Polandia. Saat itu sekelompok perampok yang mengenakan pakaian APD sedang berusaha menguasai sebuah bank. Mereka tiba-tiba menyerang penjaga dan melumpuhkan sistem keamanan. Kemudian salah satu dari mereka memberitahu bahwa mereka hanya memiliki waktu 6 menit untuk membobol semua berangkas. Di lain sisi, Reddington yang saat itu sedang membutuhkan bantuan Kaplan untuk mengidentifikasi ketiga jasad yang bisa membawanya kepada keberadaan istrinya, tiba-tiba mendapat telepon dari seorang aset bernama Henrik yang sedang berada di Warsawa. Ia memberitahu Reddington terkait perampokan tersebut. Sejauh yang ia ketahui, mereka telah berada di sana selama 20 menit. Semua berkas serta uang telah raib dicuri. Namun mereka berdua tahu dengan pasti apa yang sebenarnya sedang mereka cari. Karena tak bisa ikut langsung terjun ke sana, Reddington menyuruh Henrik untuk menghubungi Dubisky agar ia mencari tahu tentang tim tersebut. Perlahan, kehidupan Reddington kembali kacau. Namun Kaplan mencoba untuk menenangkan Reddington dengan meyakinkannya jika ia akan kembali menemukan Naomi. Saat mereka sedang berbincang, ternyata salah satu jasad masih ditemukan hidup. Sehingga Reddington langsung membunuhnya kembali. Dan inilah Bank Monarch Douglas, blacklister nomor 112 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak pada Berlin yang saat itu telah memindahkan Naomi Highland. Masih di bawah ancaman Berlin, Naomi berusaha untuk memberitahu bahwa menyiksanya takkan membuat Reddington menyerah. Ia juga telah berusaha untuk bersembunyi dari Reddington sejauh mungkin. Tetapi Berlin tak peduli akan hal itu. Ia tahu bagaimana cara membuat Reddington keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu, Reddington yang sedang melakukan pedicure didatangi oleh Elizabeth yang ingin bertanya terkait kabar istrinya. Karena percakapan mereka cukup rahasia, ia meminta Rosa untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu, Reddington mulai bertanya tentang kabar anaknya yang bernama Jennifer. Elizabeth menjelaskan jika pihaknya sedang mencoba mencari keberadaan Jennifer dan mereka menjamin akan segera melindunginya. Yang terpenting, kini mereka harus mencari keberadaan Naomi Highland. Lalu Reddington menyebutkan sebuah nama, yaitu Bank Monarch Douglas. Bank terbaik yang digunakan oleh para kriminal untuk menyembunyikan uangnya. Diktator, teroris, manajer investasi, semua menyimpan uang tersebut di sana. Mereka bermarkas di Amerika Serikat dan menggunakan sistem canggih untuk menutupi jejak kriminalnya. Namun meskipun bermarkas di Amerika, mereka memiliki 63 cabang di seluruh negara dan menggunakan cabang di Warsawa, Polandia untuk menjalankan sindikat kriminalnya. Bank Monarch Douglas adalah satu-satunya tempat terakhir di bumi yang akan dirampok oleh manusia. Tetapi sayangnya, bank tersebut baru saja dirampok oleh sekelompok kriminal. Menurut catatan resmi, mereka tak kehilangan apapun. Namun menurut Reddington, semua barang penting telah berhasil dirampok. Setelah mendapatkan informasi, Keane langsung membawa masalah tersebut ke lokasi hitam. Dante Stewart, seorang pedagang senjata ilegal terkenal, gembong narkoba Juarez, serta sindikat kriminal Marbella adalah beberapa kriminal yang menyalurkan uangnya kepada Bank Monarch Douglas. Tetapi menurut catatan resmi, Cooper memberitahu bahwa Bank Monarch dinyatakan bersih dari segala tuntutan kriminal. Meskipun begitu, Reddington memberitahu bahwa Bank Monarch adalah legenda tempat pencucian uang terbaik bagi para elit negara.
Karena ingin mencari tahu informasi lebih tentang bank tersebut, Cooper menyuruh Ressler dan Keane untuk terbang menuju Warsawa. Ia akan meminta bantuan kepada agen di sana. Saat Ressler dan Keane sedang pergi, wanita yang merupakan bagian dari Mossad terlihat memotret pergerakan mereka berdua. Sementara itu, Reddington lagi dan lagi mendapat paket dari Berlin. Dan kini, ia mendapatkan paket berisi salah satu gigi geraham milik Naomi yang membuatnya semakin khawatir. Setibanya di Warsawa, Keane dan Ressler bertemu dengan agen Salerno yang akan menuntun mereka berdua. Namun ia meminta kepada Keane dan Ressler untuk tak menggunakan senjata dan jangan menangkap siapapun. Kemudian ia dibawa lebih dalam ke area berangkas. Saat di dalam area berangkas, mereka didatangi oleh kepala cabang Bank Monarch yang akan membantu Keane dan Ressler untuk memberikan seluruh informasi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kepala cabang memberitahu jika para perampok berhasil membawa obligasi sebesar $400.000 atau setara 5 miliar dalam rupiah. Saat Ressler dan Keane sedang berbincang bersama agen Salerno, terlihat kepala cabang yang bernama Mr. Strickland sedang berbicara dengan bawahannya untuk memberitahu jika klien ilegal mereka tengah menuntut ganti rugi atas segala kehilangan yang telah terjadi. Karena tak ada bukti yang bisa mereka gunakan untuk mencari tahu motif dari pencurian tersebut, Ressler mengajak Keane untuk melihat rekaman CCTV dengan bantuan Aram. Di sana mereka bisa melihat bahwa anggota perampok itu berjumlah 5 orang saat masuk ke dalam bank. Tetapi bertambah menjadi 6 orang saat keluar. Ini artinya kejadian tersebut bukanlah perampokan, melainkan sebuah penculikan. Tak bisa mengetahui siapa orang tersebut, mereka lantas menghampiri kepala cabang untuk menceritakan tentang karyawannya yang bernama Kaja Tomzek. Kepala cabang meminta maaf karena ia tak terbiasa melakukan kontak dengan para pegawai, sehingga rekannya lah yang mengetahui bahwa Kaja sedang sakit saat ia tak melakukan absensi di hari kerjanya. Lalu kepala cabang memberitahu apabila mereka tak pernah dirampok sebelumnya. Namun jika mereka membutuhkan data informasi tentang Kaja Tomzek, maka pihak bank akan memberikan kepada agen FBI. Saat Ressler dan Keane sedang memeriksa kediaman Kaja, mereka tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahu bahwa pihak kepolisian Polandia berhasil menemukan mobil yang digunakan oleh para perampok. Setibanya di sana, mereka melihat sebuah cairan berbentuk sedikit kental dan berwarna seperti darah. Tak tahu cairan apa itu, Keane langsung menelepon Reddington untuk bertanya. Keane menjelaskan sedikit tentang tekstur dan warna dari cairan tersebut. Tetapi Reddington memintanya untuk langsung membakar cairan itu saja. Dan apabila cairan tersebut mudah terbakar, maka dapat dipastikan itu adalah jelly dari donat. Dan kini yang harus mereka lakukan hanyalah beristirahat. Karena Reddington akan tiba dalam waktu 3 jam ke depan. Setelah memberi pernyataan kepada Keane dan Ressler, kepala cabang Bank Monarch rupanya mendapat komplain dari Berlin yang tak bisa mengambil barangnya di kargo. Hal itu dikarenakan pihak penjual membutuhkan tanda tangan dari bank tempat Berlin menyimpan uangnya. Karena kesal, Berlin menyuruh kepala cabang tersebut untuk segera menghampirinya di New York. Di satu sisi, Reddington akhirnya tiba di Warsawa. Ia bertemu dengan salah satu teman lamanya yang bernama Apollonia. Karena mengetahui maksud dan tujuan dari Reddington, Apollonia lantas mempersilahkan Reddington melihat barangnya. Ternyata Reddington tak bermaksud seperti itu. Ia hanya ingin memberitahu bahwa baru saja terjadi perampokan di Bank Monarch Douglas. Dan ia menduga mereka salah satu pelanggan toko milik Apollonia. Apabila dugaan Reddington benar, maka toko Apollonia akan berada di bawah pengawasannya. Dan ia mengancam Apollonia untuk tak macam-macam dengannya.
Lalu Shin bergerak pada pihak FBI yang akhirnya berhasil mengamankan Kaja Tomzek. Rencananya mereka akan membawa Kaja ke rumah perlindungan. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua berkomunikasi dengan Cooper dan Ara mengenai orang-orang yang menculik Kaja. Cooper memberitahu bahwa mereka adalah sebuah geng Warsawa yang disebut sebagai kelompok Meyercheck, terkenal akan perampokan bersenjata dan pencucian uang. Di satu sisi, Berlin yang telah bertemu dengan Mr. Strickland mulai mengancamnya terkait semua permasalahan yang baru saja terjadi. Hal itu ia lakukan karena Berlin tak mau rencananya terhambat atau bahkan gagal hanya karena sebuah perampokan. Namun Mr. Strickland menjelaskan bahwa ia akan mengamankan semua rekening serta uang milik Berlin dengan rumus khusus. Kembali pada Ressler dan Keane. Saat itu Ressler sedang menginterogasi Kaja tentang apa yang para perampok inginkan darinya. Kaja menjelaskan jika ia bisa memberi mereka seluruh nomor rekening para penjahat yang terdaftar dalam Bank Monarch Douglas. Itulah alasan mengapa Kaja sangat penting di perampokan itu. Ketika Keane sedang sendirian sembari mengawasi investigasi berlangsung, ia didatangi oleh agen Salerno yang ternyata tiba-tiba menyerangnya secara tak terduga. Karena mulai merasa curiga, Keane lantas membalas serangan tersebut yang berujung pada penembakan kaca sehingga membuat Ressler menyadari penyerangan itu. Kemudian Ressler langsung berusaha mengejar keberadaan agen Salerno yang berusaha untuk kabur. Ketika Salerno berhasil mereka tangkap, Kaja tiba-tiba keluar dari ruangan untuk memberitahu bahwa rekan-rekannya telah datang. Dan tiba-tiba saja, wanita dari Mossad yang memperkenalkan diri sebagai Samar Nafabi datang menghajar Salerno. Ia memberitahu jika dirinya akan melindungi mereka semua dan meminta mereka untuk segera kabur. Demi mendapat kepercayaan Keane dan Ressler, Samar membunuh Salerno di hadapan mereka. Kemudian Samar menghadapi para tentara bayaran sendirian di saat Keane dan Ressler berusaha untuk kabur serta mengobati Kaja yang tengah terluka akibat luka tembak. Ketika di tengah perjalanan, ternyata mereka terjebak kemacetan. Terlebih pengendara taksi ingin melaporkan mereka kepada kepolisian korup yang sedang berjaga. Diduga para polisi korup dengan sengaja membuat kemacetan tersebut untuk mencari keberadaan Kaja. Sehingga Keane dan Ressler memutuskan untuk keluar dari taksi tersebut dan mencuri sebuah mobil. Di lain sisi, Naomi berhasil tiba-tiba menyerang anak buah Berlin setelah ia mengeluarkan satu tangannya dan menusuk anak buah Berlin tepat di area wajahnya. Kemudian ia langsung berusaha untuk kabur. Di tengah pengkaburannya, Naomi kebingungan karena ia tak berhasil menemukan jalan keluar. Sementara Keane mencoba untuk menelepon Cooper dengan memberitahu bahwa Salerno adalah seorang agen korup. Mereka diserang di rumah perlindungan dan kini mereka harus segera keluar dari Warsawa. Karena dinilai tak membantu, Keane mencoba untuk meminta bantuan kepada Reddington. Ternyata Reddington sangatlah cekatan. Ia telah memiliki aset bernama Dubisky yang akan mengalihkan perhatian para polisi sehingga Ressler dan Keane bisa kabur ke tempat yang telah Ressler siapkan. Ketika Ressler dan Keane memutuskan untuk membawa Kaja ke sebuah gerbong kereta, Kaja tiba-tiba menyebutkan sebuah rekening yang dinilai sedang dicari oleh para perampok. Pada awal dirinya bekerja di bank, Kaja diberi fasilitas fantastis, dimulai dari mobil hingga apartemen. Hal itu ia dapatkan karena dirinya mulai menyadari ada sesuatu yang salah dari bank tersebut, di mana mereka bekerja sama dengan para kartel, teroris, dan kejahatan terorganisir. Dan kini, Kaja merasa tak ada bedanya dengan mereka, karena Kaja membantu pembukuan uang milik para kriminal tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria bersenjata tiba-tiba membuka gerbong dan menodongkan senjata kepada mereka. Rupanya itu adalah Dubisky, orang-orang Reddington yang telah perintahkan. Reddington juga tiba di waktu yang tepat saat itu untuk melindungi Keane, Ressler, dan juga Kaja.
Karena situasi yang tak memungkinkan, Reddington meminta Kin dan Ressler untuk mempercayai Kaja kepada rekan-rekannya. Ia berjanji akan memberikan Kaja fasilitas terbaik perawatan dengan pesawat yang telah ia miliki. Sementara Ressler dan Kin akan kembali ke Amerika karena Reddington telah memesankan tiket pesawat first class untuk mereka berdua. Kemudian Reddington berpamitan kepada mereka berdua. Lalu scene bergerak pada Naomi yang saat itu telah berhasil kembali tertangkap oleh Berlin setelah usaha kaburnya gagal. Ketika hendak mengirimkan kembali bagian tubuh milik Naomi kepada Reddington, Berlin ternyata tiba-tiba mendapat telepon terlebih dahulu darinya. Saat itu Reddington mengatakan jika sudah saatnya kita berdua bertemu. Tanpa banyak wacana dan rencana, mereka berdua langsung bertemu di sebuah wahana tempat bermain keesokan harinya. Ketika Reddington melihat wajah dari Berlin, ia bertanya-tanya mengapa Berlin melakukan semua ini. Berlin telah menghabiskan waktu, darah, serta uang. Namun Berlin menjawab jika ia menukarkan semua itu dengan balas dendam, karena balas dendam adalah gairahnya. Reddington kembali menasihati Berlin jika balas dendam bukanlah gairah, melainkan penyakit. Maka dari itu, ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa balas dendamnya bukanlah suatu penyakit. Berlin terdiam sejenak. Kemudian Reddington memberitahunya tentang musuh yang dimiliki oleh mereka berdua, yaitu orang yang memberitahu jika Reddingtonlah yang melakukan kekerasan pada putri Berlin. Meski Reddington berkata seperti itu, Berlin tak mau mempercayainya. Ia tetap ingin memberikan istri Reddington kepadanya potongan demi potongan seperti apa yang Reddington berikan kepada Berlin. Kini Reddington yang terdiam. Di satu sisi, Cooper marah kepada para agen FBI karena mereka telah menghilangkan satu-satunya saksi yaitu Kaja yang diberikan kepada Reddington begitu saja. Ia menduga jika Reddington telah mengkhianati mereka semua karena ia tahu Kaja akan sangat dibutuhkan olehnya karena Kaja memiliki semua informasi serta aset yang berada di Bank Monarch Douglas. Beruntungnya, Cooper tahu Kaja sedang terluka dan ia ingin agennya mencari tahu dokter yang merawat Kaja saat ini. Kin memberitahu bahwa dokternya adalah perawat kuku dari Reddington yang bernama Rosa. Kembali pada percakapan antara Reddington dengan Berlin. Saat itu Reddington menawarkan suatu kesepakatan. Ia memiliki seluruh akses pada aset di Bank Monarch Douglas. Salah satunya adalah seluruh uang milik Berlin. Apabila Berlin menginginkan uangnya tetap utuh, maka ia harus menukarkannya dengan istrinya, yaitu Naomi Highland. Namun apabila Berlin menolak, maka ia boleh membunuh istrinya, sementara Reddington akan membuat sebuah rencana untuk menggunakan seluruh uang milik Berlin. Skakmat oleh Reddington berhasil disematkan kepada Berlin. Hingga pada akhirnya Berlin menyuruh Reddington untuk segera menyiapkan pertemuan mereka berdua selanjutnya. Setelah Berlin pergi, Reddington mendapat telepon dari Kin yang memberitahu bahwa dirinya telah berhasil menemukan Kaja dan ia tahu apa motif Reddington mengambilnya. Tetapi sayang sekali, rencana Reddington kemungkinan akan gagal karena rekening milik Berlin telah pihak FBI blokir terlebih dahulu. Sehingga Reddington tak bisa memanfaatkan hal itu untuk kepentingan istrinya. Mendengar hal tersebut, Reddington menjelaskan jika istrinya akan mati apabila ia tak melakukan kesepakatan tersebut. Namun Kin telah teguh pada pendiriannya. Ia meminta maaf karena tak bisa membiarkan Reddington melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, pada akhirnya kesepakatan tetap terjadi. Pada malam hari, Reddington menyerahkan rekening serta uang dari milik Berlin seluruhnya untuk ditukarkan dengan Naomi Highland yang telah dikembalikan kembali pada Reddington. Setelah transaksi selesai, mereka berpisah begitu saja dengan wajah Reddington yang terlihat seperti sinis. Sementara itu, Kaja yang telah berada di lokasi hitam mulai memberikan semua rekening yang ia ketahui yang terdapat dalam Bank Monarch Douglas. Di lain sisi,
Keburukan mulai terungkap ketika ternyata Biro FBI pun menggunakan jasa Monash Bank untuk mendanai keuangan operasi saat wakil jaksa memberitahu hal itu kepada Cooper. Dan ia memberitahu bahwa hanya Bank Monash lah yang bisa melakukan hal itu. Keesokan harinya, Cooper bertemu dengan Samar Nawabi di sebuah taman yang saat itu memberikan sebuah berkas yang telah ia kumpulkan cukup lama untuk ia berikan kepada Cooper. Karena telah membantunya, Cooper menawarkan kerjasama pada Samar Nawabi sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Keane yang menghampiri Reddington. Ternyata di detik-detik terakhir sebelum kesepakatan terjadi, Keane telah mentransfer uang milik Berlin padanya hanya karena ia merasa Reddington merupakan aset terpenting yang harus ia jaga. Merasa telah diselamatkan, Reddington sangat berterima kasih kepada Keane dan ia siap untuk mendengarkan setiap keluhan yang ingin Elizabeth ceritakan padanya. Tetapi Keane hanya tersenyum, lalu ia pergi begitu saja. Sementara itu, setelah Keane pergi, Reddington mendapat telepon dari Samar Nawabi yang memberitahu bahwa ia telah siap bergabung dengannya untuk menjadi bagian dari tim Reddington. Di lain sisi, Naomi Highland telah dipastikan kembali aman setelah Dembe mengantarnya ke tempat persembunyian milik Reddington. Dan episode 2 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.